Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Mari kita memanjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena dengan rahmat dan ridho serta keberkahan dari Allah sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan kumpulnya kita yang selalu senantiasa kita laksanakan, kita berharap dan berdoa kepada Allah mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat teririn salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita yang tentunya istiqamah menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan, meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita tinggalkan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa beruntungnya orang-orang yang mereka mengangkat dirinya dari keterpurukan hidup, yang tadinya terus-menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah, kemudian Allah berikan hidayah kepada mereka, lantas mereka menghijrahkan diri mereka dari selalu senantiasa melakukan perbuatan dosa menuju kepada perkara yang ketika mereka lakukan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalam konteks ajaran agama kita disebut sebagai orang yang berhijrah. Maka keuntungan-keuntungan orang yang berhijrah itu sangat banyak disampaikan kepada kita. Makna daripada hijrah itu sendiri dijelaskan kepada kita berasal dari kata hajara yuhajiru hijratun. Ya, artinya berpindah. Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang berikutnya. Kalau dalam konteks Islam dijelaskan berpindah dari tempat yang dimana di situ mewarnai dirinya dengan perbuatan dosa, kemudian dia berpindah ke tempat di mana lingkungan itu membuat dirinya meninggalkan dosa dan dia melakukan hal-hal yang mendatangkan pahala untuk dirinya. Sehingga konteks hijrah yang sesungguhnya pada prinsip ajaran agama kita adalah mengantarkan seseorang dari perkara-perkara buruk menuju kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keuntungan orang-orang yang ketika mereka berusaha untuk hijrah meninggalkan perkara-perkara yang buruk, kemudian mereka berusaha mengerjakan perkara-perkara yang baik? Maka disampaikan kepada kita beberapa keuntungan orang yang melakukan hijrah itu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita pahami dan bisa kita jadikan sebagai pelajaran bagi diri kita. Sehingga siapa orang di antara kita yang belum tersentuh hatinya untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk, bisa memahami konsep yang disampaikan saat sekarang ini, sehingga nantinya membuat dirinya bisa berusaha untuk mengangkat dirinya dari keterpurukan menuju kepada kebaikan. Yang pertama dijelaskan kepada kita bahwa orang yang melakukan hijrah itu akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrahnya benar-benar karena Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ittiba kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya konsep demikian itu akan mengantarkan dirinya untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berhijrah, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika dia melakukan hijrah itu di jalan Allah, maka sudah otomatis dia pasti akan mendapatkan ampunan dan dia juga pasti mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang meninggalkan keburukan
dan berpindah menuju kepada kebaikan, akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa man yuhajiru fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima." Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita bahwa barang siapa di antara orang-orang di sekeliling kita yang mereka itu berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada mereka dengan rizki yang sebanyak-banyaknya. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dia keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia mendapati kematian dalam konsep hijrahnya itu, bahkan dia belum sampai di tempat tujuan yang ingin dia capai dalam posisi dia berhijrah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat ke-100. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep hijrah ini harus kita mulai sejak dini. Artinya memang benar-benar kita harus bersungguh-sungguh memperbaiki niat kita berperang dalam konteks hijrahnya kita. Ya, hijrah dari perkataan yang tadinya tidak baik menjadi baik. Hijrah dari penglihatan yang tadinya tidak baik menjadi baik. Hijrah dari lisan yang tadinya kotor menjadi baik. Hijrah dari telinga yang suka mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi mendengar sesuatu yang bermanfaat. Hijrah mengantarkan diri kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membutuhkan kekokohan niat pada diri kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketegasan kepada kita dalam sabdanya, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Nabi memberikan ketegasan kepada kita, sesungguhnya segala sesuatu amal itu tergantung pada niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya orang apabila dia ingin mendapatkan sesuatu yang dia kerjakan, itu tergantung kepada niatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketegasan kepada kita dengan sabdanya, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Kalau dia hijrah semata-mata karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Barang siapa yang hijrah hanya sekedar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, yusibuha, pasti Allah berikan kebahagiaan dunia itu kepada dirinya. Aw imra'atin yankihuha, atau seorang wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Allah pun akan memberikan hal tersebut. Tapi semuanya sebatas hanya sekedar dia mendapatkan di dunia. Kelak di akhirat dia akan mendapatkan dosa dan kemudian dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga proses daripada hijrah ini harus benar-benar kita matangkan dengan niat kita yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keuntungan yang kedua
ketika seseorang itu melakukan hijrah, maka dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah di jalan Allah maka akan menjadikan seseorang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan balasan yang lebih baik bagi orang-orang yang berhijrah karena iman dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan yang sangat besar kepada diri mereka. Kemudian jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keuntungan yang ketiga ketika orang melakukan hijrah ikhlas mengharap ridha dan rahmat Allah adalah mereka mendapatkan rizki yang luas. Allah menjamin orang-orang yang berhijrah di jalannya dengan rizki yang luas. Ini berarti mereka yang meninggalkan kemaksiatan, mereka yang beralih dari kemaksiatan itu kepada ketaatan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan memperoleh kemudahan dalam mendapatkan rizki yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk diri mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan dalam firman-Nya pada Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Lantas Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah memberikan ketegasan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka oleh yang bersangkutan. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan yang keempat bagi mereka yang melaksanakan hijrah ikhlas mengharap ridha dan rahmat Allah adalah mereka akan diberikan kebahagiaan, kemudian keberkahan dalam hidup mereka. Hijrah di jalan Allah, jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, akan membawa kebahagiaan, akan membawa keberkahan dalam hidup orang yang melakukan hijrah tersebut. Ketika seseorang berhijrah, maka mereka tentu akan meninggalkan segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berjanji akan menggantikan sesuatu yang jelek itu dengan sesuatu yang lebih baik untuk diri mereka. Kemudian jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam hadis riwayat Ahmad diinformasikan kepada kita, Nabi SAW bersabda, man taraka syai'an lillahi awwada'ahu Allahu khairan minhu. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang dia meninggalkan sesuatu perkara buruk karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada keburukan yang selalu senantiasa dia lakukan. Kesimpulannya jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, agar kita bisa mampu istiqomah mempertahankan hijrah yang kita lakukan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah berniat dengan sesungguh-sungguhnya untuk mencapai kesempurnaan daripada hijrah yang kita laksanakan. Yang kedua, perlu kita ada peningkatan ilmu pengetahuan agama, sehingga dengan konsep peningkatan ilmu pengetahuan agama ini dapat menjadi benteng bagi diri kita untuk tetap istiqomah dalam kondisi hijrah kita. Yang ketiga, kita harus berusaha menjauhkan diri kita dari lingkungan-lingkungan yang negatif. Lalu yang keempat, kita juga pun harus berusaha memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, yang berikutnya, yang kelima, adalah bersabar dan konsisten dalam pelaksanaan hijrah tersebut. Dan yang keenam, ketika kita sudah memilih berhijrah, maka kita pun harus bisa berteman dengan orang-orang yang saleh, yang dengan kesolehan mereka pasti akan memberikan pengaruh yang positif pada diri kita untuk kita melakukan hal sebagaimana mereka lakukan,
terhadap ketaatan mereka, dan kita pun akan mengikuti jejak ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, sering evaluasi diri agar tetap konsisten pada hijrah. Evaluasi diri ini sangat penting, melihat kekurangan-kekurangan yang kita lakukan semasa kita mulai merintis hijrah kita, dan kita perbaiki, kemudian kita meningkatkan kualitas amal baik kita sehingga konsisten hijrah kita itu menjadi keberkahan bagi diri kita. Dan yang terakhir, kita tentu diminta untuk memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita dalam hijrah yang kita lakukan. Inilah konsep yang ketika kita benar-benar berada di dalamnya, lantas kita berusaha untuk mampu berada di dalam kondisi hijrah kita dengan keistiqomahan yang kita bangun sampai Allah memanggil diri kita, maka sesungguhnya kita telah membentangkan jalan kebahagiaan bagi diri kita untuk mengantarkan diri kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan bagi mereka yang belum hijrah dari keburukan menuju kepada kebaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah, pelajaran bagi mereka semua, dan semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semua agar bisa istiqomah melakukan kebaikan dan berada pada posisi orang-orang yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.